Bentrokan di perbatasan jalur Gaza, Palestina dan Israel belum berakhir. Sejumlah warga sipil berjatuhan. Kita terhubung dengan aktivis kemanusiaan Indonesia di jalur Gaza, Palestina dengan Muhammad Hussein. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Gaza, Mbak Dita. Ya, bagaimana kondisi terkini khususnya warga yang ada di jalur Gaza, Palestina? Baik, sampai hari ini, sampai detik ini, suasana masih terus terasa mencekam dan eskalasi tidak menunjukkan adanya tanda-tanda akan mereda, di mana bentrokan juga masih terjadi. Penembakan oleh militer Israel di perbatasan sampai pagi ini masih terdengar, bahkan tadi malam merupakan malam terpanas sejak tahun 2014, di mana militer Angkatan Udara Israel melepaskan tidak kurang dari 15 serangan udara ke 5 titik berbeda di jalur Gaza. Beruntung tidak ada korban yang dilaporkan. Pada saat malam ini ada artinya 3 tahun terakhir sejak 2014 terjadinya serangan udara yang begitu brutal ya, 15 serangan udara. Lalu bagaimana upaya pertahanan, karena mengingat bahwa semua berjuang sebenarnya untuk Gaza Palestina tapi dengan keterbatasan segala sesuatunya. Ya, berbeda dengan Israel yang memiliki segala fasilitas dan pertahanan yang dibutuhkan, jalur Gaza tidak memiliki pertahanan apapun, tidak memiliki bahkan bunker perlindungan warga. Warga ketika kondisi sudah sangat mencekam, sudah masuk ke tahap mereka harus mengungsi, satu-satunya pengungsian yang bisa mereka gunakan adalah sekolahan milik PBB yang mereka rasa sedikit memiliki resikonya terkecil untuk terkena serangan. Meskipun pada kenyataannya Israel tidak pernah membedakan antara sekolah pemerintah lokal atau sekolah milik PBB. Mas Hussein, KTT luar biasa di Oki ini kan menghasilkan 6 resolusi. Apakah ini sudah didengarkan oleh masyarakat yang ada di Palestina? Artinya ada angin segar bagi saudara-saudara kita di Palestina, bahwasanya salah satu dari 6 poin tersebut adalah menentang dan meminta agar kedutaan-kedutaan tidak dipindahkan ke Yerusalem. Iya, memang sejak kemarin KTT Oki, hasil dari KTT Oki di Istanbul ini sangat ditunggu-tunggu oleh warga Palestina. Media-media terus mengabarkan ke seluruh pidato para pembicara di KTT Oki, dan ketika hasil diumumkan yang intinya adalah pengakuan seluruh peserta KTT Oki bahwa Yerusalem Timur adalah ibu kota Palestina, mendapatkan respon yang sangat positif dari mayoritas warga. Namun bukan berarti seluruh warga ini merasa puas, karena ada beberapa pengamat dan beberapa warga Palestina yang mengatakan ini belum merupakan hasil final karena belum diterapkan di langkah nyata atau direalisasikan di dunia nyata. Mereka juga mengomentari bahwa pengakuan ini sebetulnya merupakan langkah minimal atau hasil minimal yang bisa dihasilkan oleh sebuah kumpulan negara yang begitu besar dan begitu banyak, karena tidak ada seruan yang benar-benar bisa dianggap bisa menekan Amerika, seperti misalnya memboikot perekonomian Amerika dan produk-produk Israel, agar Israel dan Amerika benar-benar bisa merasakan adanya tekanan serius dari negara-negara yang mendukung Yerusalem sebagai ibu kota Palestina. Mas Hussein, apa tanggapan dari pemerintah setelah usai digelarnya KTT luar biasa Oki ini? Apakah yang menyampaikan langsung adalah dari pemerintah kepada masyarakat yang ada di Palestina? Ya, pemerintah Palestina di sini ya diwakili oleh otoritas Palestina, Mahmud Abbas. Secara umum Mahmud Abbas sangat mengapresiasi seluruh antusias para peserta negara-negara Oki, dan Mahmud Abbas juga telah menyampaikan ke warganya untuk terus berpikir positif dan optimis bahwa ini merupakan langkah baru dan langkah untuk menuju solusi yang memang selama ini dicita-citakan oleh warga Palestina, terutama untuk mencapai two-state solution atau solusi dua negara.
Warga sipil sampai saat ini pasti ada yang menjadi korban, bahkan pernah dikabarkan sudah dilarikan ke rumah sakit, sebagian luka, ada juga yang meninggal dunia. Lalu penanganan medis di rumah sakit yang berada di sekitar Palestina apakah cukup memadai untuk seluruh korban-korban tersebut, Mas Hussein? Bagi rumah sakit yang berada di wilayah sekitaran di Yerusalem, di Bethlehem, masih memungkinkan karena memang kondisi mereka itu terbuka dari dunia luar dan kebutuhan medis bisa masuk dengan mudah. Sementara untuk rumah sakit yang ada di jalur Gaza ini sangat kesulitan dalam menangani para korban. Seperti kita ketahui, jumlah korban terus bertambah. Bahkan tadi pagi dirilis oleh pihak Kementerian Kesehatan, jumlah korban luka itu mencapai 2.281. Karena di jalur Gaza, pemerintah jalur Gaza ini mengalami krisis dari berbagai sektor, sektor ekonomi, sektor pendidikan, hingga sektor medis. Ini yang menjadi tantangan dan kesulitan tersendiri bagi para dokter dan para tim medis di Gaza untuk kita memberikan perawatan maksimal bagi para korban yang terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Bagaimana upaya masyarakat untuk mendapatkan logistik, Mas? Karena suasana mulai tadi malam sudah mulai mencekam, sudah mulai ada serangan udara 15 kali dari Israel. Sampai saat ini belum ada usaha-usaha khusus ya, karena memang tidak hanya karena adanya serangan, namun memang sebelum ini juga warga Palestina kesulitan untuk memasukkan logistik. Satu-satunya jalur untuk mensuplai logistik ini hanya bisa dilakukan melalui perlintasan RS yang berada di wilayah Gaza bagian utara. Perlintasan yang menghubungkan antara jalur Gaza dengan Ramallah, dan semua barang-barang yang masuk melalui RS ini juga harus mendapat persetujuan dari Israel. Dan dengan demikian, karena Israel pihak yang bertanggung jawab dalam blokade Gaza, itu juga membuat warga Gaza optimis untuk bisa mendapatkan kebutuhan yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Iya, tentu kita semua juga berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Lalu hal yang cukup penting adalah Mas Hussein selaku aktivis sebagai aktivis kemanusiaan, sudahkah kontak dengan pihak Indonesia, teman-teman yang aktivis-aktivis yang biasa membantu di Palestina? Lalu apa respon dari warga negara Indonesia yang biasanya memberikan bantuan ke Palestina? Sampai saat ini kami di Spirit of Aqsa, salah satu organisasi kemanusiaan yang senantiasa bergerak di bidang bantuan seperti ini, logistik, terus berusaha melakukan sosialisasi dan publikasi kepada warga Indonesia di Indonesia untuk terus memberikan dukungan baik itu moral maupun material. Dan insya Allah kita sudah mulai melakukan sejumlah pembagian bantuan kemanusiaan khususnya untuk program musim dingin, di mana warga Gaza selain juga mereka menghadapi teror dari Israel, juga mereka menghadapi teror musim dingin dengan cuaca ekstrimnya. Kami dari sini saya mengimbau kepada warga Indonesia untuk terus meningkatkan kepeduliannya dan perhatiannya kepada saudara-saudara kita di jalur Gaza. Mas Hussein, terima kasih atas perkembangan informasi yang sangat bermanfaat bagi kami semua warga negara Indonesia, dan kita semua sama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang berada di Palestina agar semua bisa berlangsung dengan kondusif, semua lancar dan tetap tenang walaupun dalam keadaan yang sebenarnya cukup mewaspadai untuk kita semua.